Daripada bengong di rumah aja, daripada bengong di rumah aja, tak galau pergi kemana. Pikiran stres sebuah kerjaan, nyalakan TV-mu, pantengin kita. Kita-gitaran, telepon-teleponan, Twitteran juga boleh. Kemana ya, Nah? Kita sore-sore. Iya, nyanyi lagi kita. Gitaran sore-sore, kita tertawa bersama. Berasik sambil bercanda, tawa gembira. Sore-sore, gitaran sore-sore. Oh, oh, gitaran sore-sore. Amburadul. Iya, gitarnya loh, nyari gitarnya. Iya, seber kabeh ya kan? Ini ya, ini sebenarnya violino ini. Kalau enggak yang di film apa namanya? Koyolnya kok gede banget. Oh gitu, Kak. gede bukan ada. Kayak Kayak di film, martabak. kayak di film itu loh, apa? Kung Fu Hustle. Oh, Cang-cang sereng. sama Teni Wong gue ya. Ya, cang-cang sereng gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu lagi di Gitaran Sore-sore Betul. hari ini hari Rabu. Hari Rabu tanggal. Yang pasti wes gajian. Wah, tanggal muda ya. Tanggal Enggak. 16 Maret. Tanggal 16 Maret ya, oke. Dan kita langsung aja ke segmen yang pertama ya, Naya. Jangan lupa sekali lagi buat kamu yang mau kirim-kirim salam, bisa langsung aja mention ke Twitter kita di @gitaran_sore-sore. Atau telepon di 7465732. Atau di Instagram saya bisa langsung aja ya, kamu komen-komen apa yang saya Promo. posting gitu ya. @sela_good. Sela good. Wah. Gue kayak merek itu ya. Apa? Gini Real good. ada nanenya. Oh iya. Ai. Lu. Ai. Tentang Oke, Instagrammu. Instagramku di @yana_rahmadinah. Oke, dan di segmen pertama ini kita mau bahas apa ya, Nah? Ini adalah salah satu aplikasi smartphone untuk mengendalikan motor, ya kan? Oh, gitu ya. Kalau kita tahu smartphone sekarang memang untuk mengendalikan berbagai hal ya. Aku udah pernah tahu nih ada yang namanya smart home, ya kan? Smart home itu Jadi buat untuk apa, pengendali? mengendali rumah dari smartphone. Misal mau ngunci pintu, tinggal klik, ya kan? Mau buka pintu tinggal klik. Jadi ada orang-orang yang kita nggak tau bisa dikontrol tuh, wah iki Oke. sopo kayak gitu kan. Kalau ini untuk mengendalikan motor, Pak. Nah, ini dia salah satunya ya. Oke, tadi aplikasi apa namanya? Belum tak Aplikasi sebutin. Oh, belum ya. Tak kira udah mau bacain ya. Belum. Bacain ya, Nah? Iya, salah satu penyedia layanannya adalah ini dari Indonesia ya, meluncurkan yang namanya T-Bike, aplikasi berbasis GPS yang diklaim mampu mengamankan sepeda motor dari pencurian. Nah, jadi aplikasi ini juga sudah ada di Android ya. Jadi buat kamu yang sekarang memang Semarang ini lagi panas-panasnya lagi begal, ya. Kemarin kan sempat panas, redup. Sekarang banyak lagi. Barusan aja di gang kampung saya ya, Ya. kos-kosan itu satu hari itu 2 motor kemarin. Kok aja kejar target banget ya. Kejar target dan kejar tayang ya. Betul, Jadi betul. dia habis nyolong satu motor ya. Dia nyoto maling motor sebelahnya. Terus ketahuan. Saking gugupnya motornya itu ditinggal loh yang satunya. Iya. Enggak sih, tuh. Enggak jadi dapat 2 tuh kamu. Oh, Kasihan ya. iya. Oke. Tapi itu masih mending dia memang kerja targetnya dia bener ya, motor sama motor. Saya pernah loh Pak kecurian ban. Kecurian ban Jadi ya. ban doang mobil. Hah? Ini bannya doang yang diambil. Bannya doang Dan ya. dia pinternya di opoknya diganjel ban Oh. aku. Jadi tetap berdiri mobilku. Jadi mobilnya nggak kelihatan ngapa-ngapa gitu loh. Bannya diambil Bannya ya. doang diambil Kalau juga. saya pernah malah ya. Saya motor saya ruji saya yang hilang malah. Rujinya Mbak yang Jiwa hilang. dari emas ya. Iya, hilang Berharga rujinya banget ya. kayaknya. Saya waktu pulang, loh kok tiba-tiba kok kopong. Saya kira sulap. Saya gini kok nggak ada ya. Tapi Wih. dan motor itu tetap berdiri loh. Dan sekarang modus yang paling ramai itu apa namanya, pencurian barang-barang yang ada di dalam mobil. Tahu caranya modusnya biasanya itu mecahin kaca mobil. Iya, tapi dari Pakai caranya- busi. bener-bener. Pakai pecahan busi itu di piar langsung di ngek gitu. Kayak- Dan itu nggak bunyi loh. Iya bener-bener. Ya nggak, keren banget ya. Kalau sekarang Maling malah canggih-canggih ya gitu ya. maling yang keren ya. Dan aplikasi ini bisa memantau kondisi sepeda motor ya, seperti posisi,
kecepatan, lokasi, wilayah berkendara maupun mesinnya ketika berada di dalam kondisi yang tidak aman. Wah, Seperti keren itu. banget ya. Dan aplikasi ini bisa kita download ya di Play Store dan juga App Store secara gratis. Oke, tapi dalam pemakaiannya pengguna akan dikenakan biaya berlangganan bulanan. Aduh, kayak bulanan ya, kayak Hmm. kos-kosan ini. Biayanya kalau untuk modul seharga 1 juta rupiah, termasuk dengan pulsa selama setahun. Setelah pulsa setahun habis, pengguna dapat memilih biaya langganan sebesar 25.000 atau 35.000 per bulan. Oh, kirain per kepala keluarga ya. Oke, jadi sudah ada aplikasi yang sangat membantu kalian ya untuk Mengendalikan motor. mengendalikan motor ya di tengah maraknya kasus pencurian sepeda motor, begal dan lain-lain sekarang ini ya. Dan mungkin besok-besok pengen kali ya ada yang smartphone untuk mengendalikan hatimu. Wah, atau enggak smartphone untuk mengendalikan angin ya. Angin gitu ya. Avatar, Bo. Oke, nah kemarin tuh keren lagi. Jadi setelah kasus pencurian itu ya, itu bawa polisi cerita sama teman-teman kan. Barusan ada nyolong motor 4 sekaligus dalam satu rumah, yang pagarnya itu 1 meter ya enggak? Iya. Itu diangkat, Mbak. Oh, digotong. Digotong, Dilompat diangkat ya, dimasukin ke mobil pickup. Itu kan keren banget modusnya. Apakah itu memakai ilmu hitam Kebatinan? atau ilmu putih Ya. atau ilmu grey? Kita nggak tahu. Nah, ini berhubungan juga nanti sama bintang tamu spesial kita ya. Bintang tamu Lia. spesial kita Tapi ya. nanti masih rahasia ya. Oke, nanti kita umumin siapa bintang tamu kita dan pasti keren banget ya, seru banget, anak muda banget pokoknya ini ya. Yuk, Oke. dan kita akan kasih ini ada trailer film dulu dari Cincin Pocong yang disutradarai oleh George Buta Barat. Vigo Bergata Sarah. Here we go. Semoga dia nggak ngikutin gua deh. Udah cut tahu. Oke tim, hari ini total sin kita 15 sin. Pemain lu mana, gembel? Udah jam berapa nih? Itu mau gue take pertama. Kacau. Kita mau syuting, Pok, di bukit situ. Hati-hati aja ya. Emangnya kenapa sih, Pok? Di ujung jalan situ ada rumah angker. Pocong tadi itu minta kembalikan cincin loh, Bo. Lagian gue bingung tuh pocong. Kayak CS banget sama kita. Kemana kita pergi pasti diikutin sama dia. Kan, lu ngapain masukin pocong? Hah? Kita hari ini nggak calling pocong, Bang. Si Mimin itu pengen cincin tunangannya bisa balik lagi. Karena kalau cincin tunangannya udah balik, arwahnya nggak bakal gentayangan lagi. Tiada yang selalu perbedaan dan segala yang kita punya. Yang Salah hanyalah sudut pandang kita yang membuat kita berbeda. Karena tak seharusnya perbedaan menjadi jurang. Bukankah kita diciptakan untuk dapat saling melengkapi? Mengapa ini yang terjadi? Mengapa ini yang terjadi? kudune sing ning ngarep mati Sal, nek borok ya. Si tahu tidak? Si tahu tidak?
itu ya, harusnya Bu Tata itu mah telang teling gitu Dia loh. lebih sakti dari kamu. Oh iya, tadi nggak pakai ikat kepala, Tuh. sekarang pakai ikat kepala Iya, ya. makanya kayak ada yang aneh ikatnya gitu ya. dua ya. Oke, kita kembali lagi ke segmen yang kedua. Tadi di segmen yang pertama kita udah membahas yang namanya aplikasi T-Bike ya. T-Bike. T-Bike Tapi ya. kalau sekilas didengar itu pasti kita akan menyamakan dengan Grab gitu-gitu ya, yang Oh. aplikasi ojek online Oh. ya kan, yang sekarang lagi pada tawuran. Iya, ya kan? lagi panas ya di Jakarta Pusat ya. Betul. Sedang apa namanya itu Ada konflik lah ya. iya, antara dan pemerintah juga bingung. konvensional dan juga online. Karena ya kan? soalnya undang-undang nggak kuat Nggak ya. ada, nggak ada. Oke, Jadi kita sebenarnya undang-undang harusnya dynamic ya, dinamis. wah, dynamic gayamu, Dodo. Oke. Nah, ini info yang kedua, cara pintar menghasilkan uang dengan traveling ya. Jadi, ada yang pertama nama travel blogger. Nah, jadi buatlah tulisan yang menarik tentang wisata destinasi kamu pada blog pribadi kamu juga ya. Jadi jika banyak yang mengikuti blog kamu itu, nanti kamu bisa mendapatkan dan bekerja sama dengan yang namanya resort, hotel atau yang sejenisnya seperti itu ya. Betul, Nah. dan ini buat orang-orang yang memang suka traveling ya kan, tidak harus traveling dengan uang, menghabiskan uang kita sendiri gitu ya. Jadi ada cara-cara yang gimana sih caranya kita tetap bisa traveling tapi dengan budget kita yang terbatas. Caranya adalah salah satunya adalah membuat tulisan di travel blogger ini. Nah, kan? betul banget Atau yang ya. kedua, ini cara yang cukup mudah dan juga mungkin diikutin banyak orang ya, yaitu posting di Instagram kita aja, ya kan? Memposting foto-foto menarik dari akunmu. Jika foto kalian menarik nih, pasti akan banyak like dan juga biasalah endorse gitu-gitu ya Pak ya. Betul, yang ketiga adalah fotografer ya. Jadi buat kamu kalau memiliki talenta ya dan tes fotografi, jadi nggak ada salahnya selalu mengambil gambar di setiap kalian berpergian kayak saya ya. Saya tuh latah banget mbak. Selfie. Sampai tadi saya tuh naik Vespa ke sini loh. Itu awalnya sudah selfie 3 kali di Abang Ijo. Jadi setiap traffic light gitu kan, wah semi rano wong nih. Cekrek sampai tadi di parkiran bawah langsung saya posting lagi ya. Itu karena Di mana Bang Jo? Bang Jo ya, tingkat apa namanya itu tadi tes fotografi saya Iya, sangat betul, tinggi betul. seperti itu ya. Emang masyarakat Indonesia sebenarnya tes fotografinya udah seperti itu banget ya. Iya, Tingkat- bukan hanya tes tingkat fotografi, parah banget tes ya. meme ya. Apa-apa di meme ya kan. Teroris habis ngebom aja jual sate jadi meme ya nggak, jual rujak ya. Kasihan loh ya, kasihan terorisnya gitu. Iya. Oke. Rak garang meneh. Tour guide ya, guide. Nah, ilah coba mbak. Ya. Nah, jadi kalian nggak perlu memikirkan biaya makan ya, jadi dan penginapan juga dan lain sebagainya. Karena semua itu sudah ditanggung oleh orang yang kalian pandu. Nah, kalau kamu zaman-zaman apa namanya, zaman-zaman study tour sekolah, itu kan Study tour, iya. Nah, study tour tuh kalau zaman dulu, kalau sekarang kan udah keren. Mungkin ada istilah yang lebih bagus kan? Yaitu piknik. Piknik ya. Kalau study tour dulu nama yang mandu saya namanya Beli Komang zaman SMP. Itu ke Bali ya berarti ya? Iya. Beli ya. Dia gantung-gantungin. Abis ini kita ke pabrik kata-kata yang ada di Joggar ya. Yang Jadi- cemelakan itu Ya. ada patung. Dia pandai kuda juga banyak sumur. Nyong di jemur. Jemur. Iya ya. Nama Susna Duaji. Nama Bini. Nah, gitu-gitu juga banyak ya. Parah. Nah, jadi kalian tinggal pilih ya. Jadi zaman sekarang tuh sudah berkembang banget multimedia. Jadi kalian Betul. tinggal pilih yang sesuai dengan passion kalian juga Tapi ya. tentunya juga harus pintar-pintar ya, jangan asal latah kayak gitu aja. Dan juga nanti bisa mencelakakan diri kalian sendiri. Kayak contohnya kalau misalkan tadi yang latah selfie ya kan, banyak juga yang mati karena selfie kan ya Pak ya. Iya, meninggal Bu. Kok mati Oh, iya, kesannya itu ikos ya. belum bunuh diri aja kamu ya. Meninggal karena selfie ini. Betul, Ikos. sempat yang terjadi kemarin di apa namanya di jembatan Tinjomoyo. Jadi gara-gara dia selfie terlalu excited gitu ya. Jadi akhirnya dia sampai jomplang. Serius, kamu kok ketawa? Ini Iya, orang iya, meninggal. tahu. Oke, Iya. dan kita bakal balik lagi nanti dengan bintang tamu yang spesial pada sore hari ini. Kita kasih clue-nya mungkin dia berhubungan dengan penerawang. Wah. Jadi kamu pakai apa? Keterawang Loh, gitu Pak. kamu jangan salah, kacamata saya terawang loh ini ya. Terus clue-nya apa lagi? Ini dari Salatiga. Salatiga. Berarti betul 7. Oh, gitu ya. Oh, betul. Salatiga kowe ndagel ngomong. Jadi iso kuwi to. Oke. Iya,
Tapi nanti kita akan hadirkan langsung di segmen 3 ya, bareng teman-teman dari Paranormal dari Salatiga. Oke. Tapi habis ini kita akan ada video klip dulu dari Bruno Mars, Grenade. Here we go. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade for you. Throw my hand on a blade for you. I'd jump in front of a train for you. You know I'd do anything for you. Listen, babe, I would go through all this pain, yeah. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same. Black and blue, beat me till I'm numb. Tell the devil I said hey when you get back to where you're from. Mad woman, bad woman, that's just what you are. Yeah, you'll smile in my face and rip the brakes out my car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade from you. Throw my hand on a blade from you. I'd jump in front of a train from you. You know I'd do anything for you. See, I would go through all this pain, yeah. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same. If my body was on fire, oh, you'd watch me burn down in flames. You said you love me, you're a liar, cause you never, ever, ever did, baby. But darling, I'd still catch a grenade for you. Throw my hand on a blade for you. I'd jump in front of a train for you. You know I'd do anything for you. Oh, babe, I would go through all this pain, yeah. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same.
Harusnya ini kenapa ya? Soalnya udah mistis. Sampai ngene-ngene. Aduh, dan kita punya bintang tamu yang spesial pada sore hari ini Tapi adalah belum mistis toh. Yang mistis kita panggilkan. Iya. Langsung aja, ini dia. Satu kok jenglot malah ya, Paranormal Salatiga. Oke, Koko Lee. Ya. Oke, halo Mas. Bahaya ya, harus jaga omongan nih. Salah ngomong bisa merot saya ya. Ya halo Mbak. Ya, silakan duduk. Wah, tak kira lagi bakalan nganut jebule cantik-cantik. Iya, nah kita tuh memang auranya kayak kameramen kita gitu kan. Makanya apa namanya? Ikat kepala kayak cenayang gitu. Iya, Ternyata tuh. juga bereng. Iya. Wangi-wangi, Mbak. Wangi-wangi. Wangi-wanginya malaikat Minyak subuh. kasturi. Iya, sama mau Jumatan gitu ya. Oke. Kita perkenalan dulu ya dari sini. Coba siapa namanya? Siapa? Saya Nila Hinata. Nila Hinata. Itu nama kayak ala-ala nama panggung. Inilah Hinata sedih. Oke, next ada Nila Hinata, terus Aku Ria. Ria. Nama panggungnya siapa? Ria. Oh, mungkin Ria Terawang, Ria Cenayang kan bisa. Iya, nama mistis. Ya kalau Mas sendiri Mas? Kokole. Oh, ini dia. Oh Kokoli iya, Mas suhunya. Koko Suhu. Iya. Wah, iya kamu. Salah ngomong hati-hati loh. Oh, iya. Balik ngene. Marot loh ya kamu. Ya oke. Kokoli ya. Mungkin ada komunitasnya Mas ini Mas kalau ini? Ini KPPI tadinya. Cuman sekarang sudah bikin tim sendiri untuk jejak mistis. Oh. KPPI apa itu? Iya, Komunitas Persatuan Paranormal Indonesia. Oh gitu, itu seluruh Indonesia Mas ya kalau itu ya? Iya, kalau KPPI. Nah, kalau Mbaknya sendiri ini ya, ini kita berbicara langsung ya ke inti dari tema kita, supranatural. Betul. Nah, ini memang dikasih kelebihan punya insting itu atau gimana Mbak? Atau belajar. Jadi udah ada bakatnya atau belajar? Emang dari kecil sih Mbak, jadi apa namanya ya? Anugerah mungkin Bawaan, ya. seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kalau memang pertamanya masih kosong gitu, belajar gitu bisa nggak sih? Sebenarnya bisa untuk ya? membuka aura mata, Oh, untuk gitu. membuka aura pekarasa itu bisa. Oh gitu. Tapi memang Tapi untuk kalau kadarnya seperti setiap orang supranatural berbeda ya? saya kan emang dia bawaan. Oh, Kalau berarti sekarang memang bilang indigo kan seperti itu. Oh iya. Berarti kalau garis bawaan itu memang bener adanya Mas ya? Iya, ada. Kalau orang yang nggak bakat sama sekali sebenarnya ingin belajar supranatural sebenarnya bisa, cuman nggak maksimal mungkin Mas ya? Pastinya itu dipositif dan dipercaya, yakin gitu pasti bisa. Oh gitu. Tapi Cuman mungkin- tanpa keyakinan nggak akan masuk. Oh, jadi seperti harus itu. keyakinannya keras dulu Iya. ya. Intinya kamu kalau belajar supranatural jangan inggring-inggring ya. Tenang pura ya. Aku iso ki. Nah, jangan dibuat yang kejahatan juga ya. Jadi harus mantep. Nah, nanti kamu pelajar udah belajar supranatural, hawane ngepek terus ya. Opo ya. Ini ya. Kayak boboh malah ya. Oke. Nah, sekarang itu dari kecil Mbak ya. Sampai dengan sekarang ini sudah menjadi profesi kah itu? Bukan profesi juga sih Hah? sebenarnya, cuman kan ada baiknya juga kita gunain gitu. Oke. Oh, digunain ya sekarang ya. Digunain. Kalau Mbaknya tadi Mbak hilang ingatan tadi. Mbak Nila Hinata ya Mbak ya. Kak, Mbaknya sendiri dari kecil atau gimana? Sebenarnya dari kecil, cuman karena gimana ya? Sering Kadang kita melihat sih. seperti itu Cuman kan. kalau saya kan kadang mencoba menghindar. Oh, jadi ada yang kayak gitu ya karena Saya cuma bisa merasakan aja. Jadi kalau Oh. misalkan dari aku sendiri kepengen pisah, itu bisa. Cuman aku hanya menghindar aja. Oh. Jadi hanya bisa merasakan aura-auranya aja. Jadi mungkin kalau orang yang udah bawaan dia kayak kurang suka, dia menghindar. Padahal Menghindar. orang yang nggak bisa malah pengen ya. Malah pengen sebenarnya ya. Kamu makanya jangan gaya-gayaan ya. Ini makanya kalau sekali dapet kamu kayak gitu langsung nggak yang ditakutin seperti itu, yang bisa aja pengen menghindar gitu kan. Nah, kalau Kokoli sendiri di sini sebagai apa? Saya supranatural Oke. dalam tim Oh. yang bagian mencari letak tempat-tempat yang memang ada aura-aura mistisnya. Oke, dan sampai sekarang itu dari kecil juga Kokoli atau gimana dulu? Iya, tapi kebanyakan saya dari belajar juga. Cuman dari belajar, kecil ya. memang saya suka dalam jenis-jenis kayak gitu, permainan seperti itu. senang. Oke. Tapi dan- kalau untuk belajarnya sendiri nih ya, kan kalau misalkan ini yang paling suhu istilahnya gitu udah Kokoli. Nah, kalau Kokoli sendiri
itu belajarnya apakah memang mencari-cari sendiri atau mungkin ada istilahnya tokoh gitu ya? Guru. Guru di atasnya seperti gitu itu ya. ada. Jadi yang Seperti enggak itu memang bikin- ada yang mengajari kita gitu. Jadi istilahnya kalau Jawanya bilang kan prihatin, nah kan tokoh prihatin seperti itu. Jadi mulai dari mengenali dunia seperti itu memang harus diperbanyak seperti prihatin, puasa apa tuh ya. Oh iya. Jadi memang untuk prihatin, ya. mensucikan diri Ya, dulu iya, ya. berarti- untuk bisa melihat apa yang nggak orang lain lihat. Nah, ilmu Seperti Jawa itu juga sangat berpengaruh walaupun saya nggak orang Jawa ya. Tapi kalau beset saya udah Jawa nih, Mbak. Ya. Iya, saya cinta banget sama budaya Jawa karena memang itu tadi dari belajarnya pun ya sebenarnya itu mengajarkan kita untuk sebenarnya Prihatin iya gitu ya. balik lagi ke alam seperti Betul, itu ya. berarti. Oke. Jadi kalau misalkan orang yang kurang prihatin, kok kowe kakek duso ngono mungkin angel. Wah, aku prihatin, saking prihatin terima yang pandum sampean ya. Iya ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, mungkin antara supranatural dan paranormal itu apakah benar berhubungan dengan dunia gaib seperti itu? Bisa dikatakan seperti itu. Karena kita cenderung kan yang kita pahami dan ini kan yang barang nggak kelihatan. Oh gitu ya. Kita cuma melihat dari aura, dari tempat-tempat tersendiri yang memang ada seperti itunya. Jadi memang cenderungnya ke situ. Nah, soalnya perbedaannya sebenarnya tipis ya. Jadi antara supernatural, paranormal, dukun. Nah, itu nah, ya. nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail kan. Takutnya Atau kan mungkin yang sekarang mentalis, terus Mentalis. fakir. Apa sih itu aliran-aliran fakir terus miskin yang mungkin ya. fakir miskin Limbet jalan-jalan, gimana Mbak. sih Mbak alirannya? Lima itu fakir kalau nggak Iya, salah ya. fakir, gitu. Iya, istrinya miskin nah kalau itu ya. Nah, mungkin kayak genre-genre seperti itu cuman kan namanya persepsi masyarakat beda lagi ya. Mungkin ngertinya wah loh ki opo kuwi. Hipnotis ya kan? Hipnotis kan beda lagi. Itu beda lagi Itu ya? memang ada beda antara hipnotis sama hipnosis kan beda. Oh. Nanti kita bahas lebih jelas. Hipnosis, tesis beda lagi loh, Mbak ya. Apa? Iya, TA ya kalau itu ya. Nanti Oke. kita bahas lagi kalau mungkin teman-teman pengen nanya-nanya juga ini lagi menarik sekali bintang tamu kita langsung aja di Twitter kita di @gitarasore. Nah, ataupun yang mau tanya ya, yang mau telepon-telepon atau kirim salam ya, bisa langsung aja ke 7465732. Kita bisa menggapai yang pernah bisa walau sudah lagi kau mungkin lepas lagi. Nah, itu nanti mungkin dirangkatin. Dirangkat. Antara Anyer dan Jakarta kita jatuh cinta. Antara Anyer dan Jakarta kisah cinta tiga dan ku ya selamanya. Antara Anyer dan Jakarta. Iya, ini request dari teman saya antara Anyer dan Jakarta ya. Padahal nggak ada hubungannya ya kamu ya. Antara teman saya tadi, Riko namanya. Antara Anyer dan Jakarta dong bro, dia kan anak ska gitu kan. Padahal ini temanya mistis oh bro. Jadi pengen nyanyi yang serungi. Padahal yang serungi itu nggak lagu mistis ya. Oke, kita Kita kembali masih lagi. bareng sama teman-teman ini namanya kalau tadi belum kita sebutkan ternyata timnya ini sudah membentuk tim sendiri namanya Oke. Jejak apa tadi? Mistis, oh. Jejak mistis. Aku kelihatannya jejak betul. Aku malah kelengannya kismis, kisah-kisah misteri malah ya. Oke. Bersama Kokoli juga ya. Ya, selaku yang pembina juga ya mungkin ya Koko ya. Oke. Itu Nah, kayak ekstrakurikuler ya Pak Lemina. oh iya, untung nggak pakai asduk ya, namanya kakak itu nanti ya. Oke, kalau mbaknya sendiri ya, jadi selain tadi supernatural ilmu tadi yang sudah dapat dari kecil, bisa melihat dan sebagainya. Nah itu dikembangkan nggak sampai saat ini ke arah yang lebih positif? Mungkin apa ya, membaca pikiran orang, terus mungkin sampai dengan kalau di kantor-kantor sekarang kan butuh banget ya, ya nggak? Apa tuh HRD? Iya kayak HRD gitu toh. Itu sekarang yang ada. Psikotes. Iya, psikotes itu bukan hanya dari tulisan Hasil tangan, kita, hasil ya. dari cara menatap muka, dari cara Interview. bersalaman ya. Interview gitu ya. Coba marah. Nah, itu kelihatan nanti yang bohong mana. Betul. Nah, intinya dari kecil sampai dengan sekarang itu sudah dikembangkan apa belum?
dikembangkannya sama aja sih ya sama Koko gitu ya, ngelakuin tirakat, puasa gitu mungkin lebih yang diajarin sama nenek moyang mungkin. Itu yang tadi laku prihatin tadi ya. Laku prihatin. Apa aja sih biasanya laku prihatin, terus yang tingkat dari paling gampang nih ya sampai yang paling susah laku prihatinnya apa tuh yang sampai sekarang mungkin salah 3 Semarang jalan kaki nyokor gitu kan, ngelakoni gitu ya. di Kaliopo gitu kan. Seperti Apa? tapa laku yang paling kayak prihatin atau apa tuh yang paling berat cuma satu, sabar. Kan cuma itu sabar, ilmu ikhlas tuh paling kalau susah. cuma puasa prihatin apa itu kan bisa dibilang mudah. Setiap orang bisa ya Bisa. untuk seperti itu, cuman sabarnya. Kadang kan orang, walah aku poso 40 dino ndik atau toko-tokoi. Nah, itu udah hilang tuh ya. Udah hilang. Kalau sampai Makan berbicara kayak itu gitu, dia. sampai hilang ya. Tapi ada nggak sih kayak syarat-syarat khusus, misalkan puasanya harus puasa muti, terus apa-apa yang mungkin orang awam tuh juga ada sebenarnya. Cuman kan dari segi puasa sendiri itu untuk membantu mengendalikan itu tadi seperti sabar, emosi seperti Nah, itu. benar ya. Semakin banyak kita menahan hawa nafsu itu sendiri kan bisa semakin cepat juga pula masuk ilmunya kan. gitu. Saya pati geni dulu. Sama ngeblem dulu. Wah, saya poso lama-lama Nah, itu gondrong. Mas tahu nggak pati kerasa. geni itu. Oh iya, saya dulu kebetulan dari SMP waktu kecil juga suka langganan buku misteri Mbak saya Mbak. Iya, jadi suka gambar-gambar. Iya, jadi terus dikasih tahu kakek saya memang kamu nggak ada bakat, itu memang sangat sulit untuk orang yang ada. Padahal ngebet ya. Ngebet, saya betulan ngebet karena saking dulu kan. cari guru kali. Iya, dulu era-era saya ya hampir 10 tahun lalu, era-era film-film banyak tuh ya, film-film misteri banyak kan, sampai akhirnya pengen jadi, niatku juga positif Mbak, dulu waktu pada saat itu pengen nyembuhin orang sakit gitu ya, mulia ya, sakitnya cewek beda lagi, loh, nggak boleh gitu. Nah, kalau Mbak hilang ingatan sendiri, Aduh, aku tak untung. ya jangan tuh ya. Nah, kalau Mbak Nila sendiri, nah dari kecil sampai dengan sekarang ya, yang sudah dibina juga sama Kokoli ini, sampai sekarang sejauh mana gitu? Kalau dari dulu sih, dari aku sendiri memang mencoba menghindar, tapi kalau dari Kokoli sendiri, dari Kokoli coba membuka aura. Oke. Coba membuka aura, tapi sedangkan kalau saya sendiri, dari dulu tuh banyak sekali yang ingin menawarkan jasanya untuk mengajari. Tapi sedangkan dari aku sendiri, aku nggak mau, nggak usah kayak gitu nih. Lu kan bisa bantuin teman-teman lah, emangnya aku apaan gitu jasa ya. gitu. Sebenarnya kalau niat membantu, kita nggak usah harus belajar. Memang kalau kita udah bisa, ya mungkin kalau untuk melengkapi kita harus belajar, harus ada pemandunya. Jadi sebenarnya kudu membuka diri sendiri dulu biar ya. nggak salah jalan juga ya. Nah, nanti bicara kita tentang masih usia segini masih labil, takutnya nanti tak buat cari nomor. Iya, betul. Cara itu maksudnya yang paling gampang kayak gitu ya. Dikit nanti didatangi dok. Nila, nomor buntut. Itu bahaya itu kan. Terus. Tadi berbicara tentang jejak mistis. Kok lalinan tuh kamu. Ini secara nggak langsung kamu udah disedot loh auranya ini. Bahaya. Ini saya dari tadi perang batin loh, bahaya. Saya juga punya soalnya. Jejak mistis, apa sih yang sudah dilakukan jejak mistis? Kemudian kemana aja? Mungkin bisa diceritain. Kita sudah mungkin untuk Jawa Tengah sudah kita tempuh ke tempat sini, pindah tempat sini seperti dari Boyolali sampai kita ke Pekalongan, sampai kemana. Kita intinya mencari tempat yang memang belum terkuak sebenarnya ada silsilah apa atau sering ada terjadi fenomena-fenomena penampakan apa di situ kan, seperti itu. Oke, nah itu sendiri selain tim ini apakah cuma tim yang paranormal aja, supernatural aja, apa mungkin bergabung begitu? Nah, itu arahnya lebih kemana? Kita punya kru. Oh, Jadi, ada kru juga ya. Untuk simpelnya kita emang nyimpen file seperti itu buat acara, nanti ngisi acara seperti apa kan. Nah, tapi itu kalau dalam setiap ekspedisi gitu ya dikatakan, itu ada goalnya nggak? Goalnya apakah berbentuk barang atau memang hanya merekam semua perjalanan itu aja? Ada juga, cuman kita bukan di bidang untuk pengambilan seperti itu. Oh gitu. Kalaupun ada seperti itu, ya pasti adanya, nampak itu pasti, cuman kan memang sengaja nggak kita ambil. Oh, gitu. Lebih ke historinya ya. Kita cuma mau cerita silsilahnya apa. Nah. Seperti jembatan yang
sering terjadi kecelakaan, sering apa itu kita kuat. Nah itu kadang kan memang kalau di nalar memang banyak orang, walah kecelakaannya takdir, tapi di balik itu semua memang harus ditelaah lagi, tarik ke belakang, kenapa sih gitu ya? Pasti ada faktor jalan ini, tikungan ini. Tikungan 1 jadi tampak 2, nggak ada orang lewat seperti ada orang lewat, terus kita bisa sampai ibaratnya itu menghindar sampai kecelakaan. Itu nah kayak gitu ada juga sebenarnya. tugasnya jejak mistis nggak, Koko? Maksudnya dibersihin misalnya, oh ada pengganggu nih. Seperti kita memang di situ kita mencari istilahnya tuh ada apa di tempat itu kok sampai sering terjadi seperti ini. Jadi nanti kalau setelah kita melakukan mediumisasi dengan mediator kita buka ini ceritanya, jadi ya udah kita. Nah, jadi ini lebih ke arah yang positif dan entertain juga sebenarnya ya. Jadi nggak apa namanya dipandang sebelah mata juga. Kadang kan juga takutnya ini berbau kayak dukun perdukunan gitu kan. Memang tujuannya tadi untuk kebaikan juga sisi ya. entertain loh. Jadi orang yang nggak tahu ngerti history ya. Ini seperti itu. Nah, lebih kayak gitu ya. Oke, kita seru banget ya. Tanya juga di Semarang nih, spot mana sih yang paling gitu ya? Oh, Tanda kutip kali nanti. Klanteng pastinya. Belok kiri. Ya. Nanti Oke. kita balik lagi seperti biasa, langsung aja di Twitter kita, mention di @gitaran_sastra atau teleponnya di 74055732. Habis ini kita balik lagi. Yo. Karena ini mantra lo. Ya. Dudat. Kita sebenarnya belum siap karena tadi kita bener-bener asik ya di sini ya. Iya, sayang asiknya ya. Tadi kita ngobrolin jejak mistis juga. Jadi sekali lagi ini juga akhirnya bisa menjadi sebuah profesi ya, kok ya. Iya. Oke. Nah, di luar jejak mistis tadi, personal ini itu nggak sih profesinya bisa juga kayak tadi mungkin memagari rumah gitu-gitu. Ya, kalau untuk mbak-mbaknya sendiri mungkin kadang sering ada teman sharing untuk membuka aura untuk seperti dia mau meditasi atau apa, terus dipandu seperti itu. Oh, nah meditasi. Kita ngomongin meditasi ya. Meditasi sendiri itu seperti apa sih yang bener, Koko? Meditasi itu kan cuma mau menyatukan diri sama alam sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi dalam artian kan kita butuh benar-benar fokus gitu kan. Kita untuk bisa mencari tempat yang tenang. Dikatakan meditasi kan cuma keheningan yang dibutuhkan seperti itu. Nah, balik lagi sabar ya. Iya betul. Kamu gini-gini ngantuk ngeri gitu udah nggak sabar lagi ya. Jadi fase-fase seperti itu memang harus dilakuin ya, dijalani oleh seorang yang ingin betul-betul mendalami ini ya, Pak ya. Seperti itu memang nggak boleh dicoba-coba kan. Oke. Jadi kalau memang benar niat ya dilanjut, tapi kalau nggak cuma mau main-main mending nggak usah seperti nggak itu. usah dipakai main-main. Iya kan, nanti malah. Nah, sejauh ini ada nggak sih efek buruk yang ditimbulkan dari Mbak Dina sendiri sebagai seorang supernatural mendalami dari kecil sampai dengan sekarang ini? Efek buruknya sih nggak ada, cuman mungkin kalau dari kita sendiri merasa terganggu aja gitu dengan hal-hal yang kayak gitu yang mungkin belum terlalu biasa gitu. Makanya kadang aku lagi nggak kepengen lihat gitu, ya udah nggak lihat. Tapi kalau misalkan sebenarnya di sini ada apa sih gitu, baru kebuka. Oh, jadi bisa dikontrol. Jadi kita bisa mengontrol itu sendiri gitu. Apalagi sekarang kan udah ada pemandu, jadinya kita akan lebih enak lagi gimana untuk memporsikan membawa diri juga ya. Iya, kalau Mbaknya? Keganggunya sih enggak ya, mungkin karena udah biasa gitu kan. Cuman kadang-kadang nggak bisa tidur kali ya. Yang harusnya gitu ya. lihat jadi bisa lihat, dengar jadi dengar gitu kan.
Jadi di dunia mereka tuh lebih rame gitu. Lebih rame, lebih berwarna sebenarnya. Berwarna. Wah, itu kamu jangan merasa galau, dilema ya. Dikit-dikit ditinggal pacar, uripku piye iki? Suwong. Kamu datang ke Koko langsung ya. Dendra suwong. Biar banyak teman, Jangan pernah merasa sendiri gitu ya. banyak dolanan ya. Jangan pernah merasa sendiri. Nah, masih banyak teman. akhirnya kesimpulan seperti itu, yang tadinya mungkin kecil menolak, sampai sekarang kita bisa menerima bahwa mereka itu ada sebenarnya. Iya. Kebiasaan aja. Nah, kalau untuk jejak mistis sendiri, apa sih kelebihan? Mungkin di luar sana banyak ya teman-teman yang masih independen ya kan, supranatural yang masih independen. Jejak mistis sendiri ini berusaha untuk merekrut mereka yang masih independen ini atau gimana nih? Ya, memang kita bikin acara seperti jejak mistis itu untuk menguak sebuah cerita. Jadi biar orang dalam dunia seperti itu tidak terlalu memandang sebelah mata. Benar. Ya, contoh kecilnya nggak harus semua dalam ilmu jenis-jenis seperti hal-hal gaib itu ke segi negatif, bukan seperti itu. Jadi contoh yang memang tempat itu nggak aman, dicari kenapa kok sampai nggak aman, cari solusinya kan seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pengen gabung untuk lebih bener lagi cara-caranya bisa ya? Mungkin bisa. Kemana tempat Lokasinya mungkin Basecamp. basecampnya, nongkrongnya, CP-nya atau Kita di Bawen, ya di Bawen, tepatnya di sebelah BI, Bawen Indah itu. Oke, itu apa tuh? Rumah ya? Apa gua? Masuknya gini, makanya sebut segini ya, kayak masuk lawang sewu bawah tanah itu ya. Di situ memang tempat kita sering kumpul-kumpul sama teman-teman untuk saling kita saling sharing. Ya. Oke, Di jadi situ juga akan dijamin lebih terarah begitu ya. lebih terarah. Jadi buat kamu mungkin yang punya ya kekuatan lebih ya, diberikan anugerah Tuhan dari Jangan kecil takut, ya. ya kan? Jangan takut, jangan coba menghindar. Sebenarnya itu justru menjadi nilai positif bagi kamu sendiri ya, kalau kamu Iya. bisa memaksimalkan, membawa diri yang lebih sesuai porsinya tadi Mbak ya. Kayak Mbak Em asam-asam terus ya bahaya. Mungkin lihat di belakang saya gandul. Ini mungkin Kan pertanyaan harus terakhir dijelasin ya. gitu. Nanti kalau dijelasin Oke. serem gitu kan. Oke, waktu Iya, kita oke, dan terima kasih sekali lagi buat Koko juga ya. ya, teman-teman dari Oke, Jejak Mbak Mistis, Nila, Mbak Nila, Mbak Ria. Mbak Ria ya, dan teman-teman Jejak Mistis juga ya. Jangan lupa sekali lagi buat kamu ya yang mau kumpul-kumpul, yang mau ikutan gabung bisa di BI ya, di Bawen Indah ya, bersama teman-teman dari Jejak Mistis. Oke, sekali lagi kita pamit dulu saja lah. Saya Ana pamit dan juga teman-teman dari Jejak Mistis pamit. Kita Oke, ketemu lagi besok. besok gitaran sore-sore, kita tertawa bersama. Gitaran sore-sore, ngobrol asik sambil bercanda. Yeah, yeah.